Ya, berjumpa lagi di kali ini bersama saya, Nicodemus Tomhisa, seperti dalam video pembelajaran tentang perkembangan model atom dan partikel penyusun atom. Iya, di sini kita akan membahas perkembangan model atom dan partikel atom dengan kompetensi dasar K1, K2, K3, dan K4. K1 1.2 yaitu menyadari adanya keteraturan struktur partikel materi sebagai wujud kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan pengetahuan tentang struktur partikel materi sebagai hasil pemikiran kreatif manusia yang kebenarannya bersifat tentatif. Kedua, yaitu 2.2 menunjukkan perilaku ilmiah memiliki rasa ingin tahu, disiplin, jujur, objektif, terbuka, mampu membedakan fakta dan opini, ulet, teliti, bertanggung jawab, kritis, kreatif, inovatif, demokratis, komunikatif, dalam merancang dan melakukan percobaan, serta berdiskusi yang diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Sedangkan untuk K3, yaitu 3.2, yaitu menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Sedangkan untuk K4 atau keterampilan yaitu K4.2 yaitu menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model model atom. Ya, itu adalah uh, kompetensi dasar dari materi atau video pembelajaran kita di kesempatan kali ini. Ya, dan itu adalah KD dengan tujuan tujuan dari pembelajaran atau video pembelajaran dari ini adalah satu, dapat menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang, serta menjelaskan fenomena alam atau hasil percobaan menggunakan model atom. Yang kedua, mampu membandingkan perkembangan teori atom, mulai dari teori atom Dalton hingga teori atom mekanika gelombang. Ketiga, menentukan notasi nuklida berdasarkan jumlah proton, elektron, dan neutron. Dan keempat adalah membandingkan perbedaan antara isotop, isobar, dan isoton. Ya, jadi kali ini tujuan yang ingin dicapai yaitu ada 4 ya dari materi perkembangan model atom. Jadi yang sudah disampaikan ya, begitu kita masuk ke materi pertama atau perkembangan model atom. Ya, teori atom merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengenali sifat dari sebuah benda. Menurut sejarah yang tercatat, penemu teori atom adalah seorang yang berasal dari Yunani, yakni Demokritus. Demokritus. Berikut perkembangan teori atom dari zaman ke zaman sampai hari ini atau sampai saat sekarang. Ya, yang pertama adalah teori atom Dalton. John Dalton sendiri seorang ahli kimia. Berasal dari kebangsaan Inggris. Jadi pada tahun 1808, dia mengemukakan gagasannya tentang atom sebagai partikel penyusun atom. Gagasannya adalah sebagai berikut. Ya, dia punya gagasannya. Yang pertama adalah atom merupakan partikel-partikel terkecil yang terdapat dalam zat. Yang kedua, atom tak dapat diuraikan dan tak dapat diubah jadi atom lain. Ketiga, atom suatu unsur berbeda dengan atom unsur lain. Keempat, atom suatu unsur tertentu mempunyai sifat yang sama. Kelima,
Selama reaksi berlangsung, atom hanya mengalami perubahan susunannya. Ya, itu adalah teori daripada John John Dalton, ya, mengemukakan mengenai teori atom. Dengan model atomnya, ya, seperti gambar di samping ini adalah merupakan model atom daripada Dalton, ya. Dia menggunakan Dalton, ya. Ya, dia punya model atomnya. Sedangkan dia punya model ini seperti kalau dilihat seperti bola pejal atau bola tolak peluru, ya. Dia bulat, ya, tanpa ada uh, di dalamnya itu, sehingga dia seperti bola pejal atau tolak peluru, ya. Tetapi dalam mengemukakan model atom tersebut, John Dalton ini memiliki kelemahan, ya. Dia memiliki kelemahan dalam mengemukakan teori atom tersebut. Ya, kita lihat kelemahannya. Ya, jadi kelemahan daripada model atom Dalton itu sendiri tidak dapat menjelaskan. Ya, pertama, mengapa atom dapat bersenyawa dengan atom lain? Dia tidak bisa menjelaskan itu secara mendetail. Dua, mengapa berbagai senyawa terdiri atas ion? Ya, jadi mengapa ada ion? Ketiga, mengapa suatu larutan dapat mengantarkan listrik? Ya, mengantarkan listrik. Keempat adalah perbedaan atom unsur lain satu dengan unsur yang lainnya. Ya, itu adalah kelemahan daripada model dari atom Dalton. Ya, dia tidak bisa menjelaskan itu secara terperinci. Ya. Sedangkan kelebihan daripada model atom itu sendiri, ya, ya. Yang pertama itu dapat menerangkan hukum kegagalan massa, hukum Lavoisier, ya. Hukum Lavoisier ini berbunyi bahwa massa sebelum dan massa sesudah adalah sama, ya. Dalam perhitungan kimia, nanti kita akan mempelajarinya di kelas 10 semester 2 itu ada stoichiometri. Stoichiometri yang membahas mengenai hukum kegagalan massa, sehingga dalam perhitungannya itu kita menggunakan hukum ini, ya. Jadi massa sebelum dan sesudah itu adalah sama. Sedangkan yang kedua dapat menerangkan hukum perbandingan tetap atau hukum Proust, ya. Hukum ini juga digunakan dalam perhitungan juga nanti untuk semester genap. Jadi di sini dia memiliki kelemahan, tapi juga dia memiliki kelebihan daripada model atom datum, ya. Dalton di sini. Dia memiliki kelemahan, tetapi dia juga memiliki kelebihan. Jadi ini kelemahan daripada model atom datum itu sendiri, dan ini merupakan um, kelebihan daripada model atom Dalton, ya. Ya, yang berikutnya kita masuk berikutnya tentang teori atom Thomson, ya. Dari atom Dalton kita kembali ke kita berikutnya adalah teori atom Thomson. Jadi model atom Thomson adalah model atom yang menggambarkan kedudukan partikel-partikel subatom di dalam atom, ya. Atom terdiri atas partikel positif, menyerupai bola kecil yang masih tidak berongga dan mengandung sejumlah elektron yang tersebar di dalam bola tersebut, menyerupai roti kismis. Berikutnya adalah atom yang netral, jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Ini adalah model daripada model atom Thomson, ya. Terlihat ini adalah Thomson, ini adalah atom, jadi sejumlah elektron tersebar di dalam bola tersebut, ya, menyerupai roti kismis dan sebagainya. Ini, ya, sejumlah elektron tersebar di dalam atom tersebut. Iya, sama juga dengan Dalton, Thomson memiliki kelemahan juga dan kelebihan, ya. Ya, di sini untuk Thomson, kelemahan model atau Thomson itu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif
dan negatif dalam atom tersebut. Ya, kalau kita lihat dari atom Dalton dan atom Thomson ini, yang dimana atom Dalton dia tidak ada memiliki susunan uh, positif atau elektron yang ada di dalam atom tersebut. Dia polos atau dia seperti bola pecal atau bola tolak peluru. Sedangkan Thomson ini bisa menjelaskan bahwa di dalam atom itu ada tersebar, ya, ada sejumlah elektron yang tersebar di dalam bol atom tersebut, ya, sehingga di situ ada eh, bisa mengetahui dia punya atau partikel atau muatan yang ada di dalam atom tersebut, ya. Ini adalah kelemahan daripada model atom Thomson, ya. Sedangkan kelebihan model atom Thomson, ya, yang pertama itu dapat menerangkan adanya partikel yang lebih kecil dari atom yang disebut partikel subatom, ya. Yang kedua dapat menerangkan sifat listrik atom yang tadi di mana untuk Dalton dia tidak bisa menjelaskan itu, sedangkan Thomson ini dia bisa menjelaskan, ya. Ya, dari kelemahan ini dan kelebihan, ya, disempurnakan oleh ahli-ahli berikutnya, ya. Jadi di sini kelemahan ini, ya, kelemahan ini maka muncullah teori yang namanya teori Rutherford. Ya, ini adalah teori Rutherford, ya. Jadi Ernest Rutherford pada tahun 1911 melakukan eksperimen penembakan sinyal alfa terhadap sasaran sebuah lempeng emas yang amat tipis, ya. Hasil menunjukkan bahwa sebagian kecil sinar alfa dipantulkan dan dibelokkan, serta sebagian besar diteruskan. Ya, seperti gambar di bawah ini dengan animasinya, ya. Ya. Ini adalah animasi. Ketika partikel alfa itu ditembakkan, ya, ya, terhadap sebuah lempeng emas yang amat tipis, maka hasil yang didapat yaitu ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, juga ada yang dibelokkan, ya. Ada yang dipantulkan, ada yang diluruskan. Sehingga dia berikan kesimpulan, dia mengambil bahwa dalam atom itu ada ruang hampa karena ada diteruskan, ya. Ini adalah ruang hampa, ya. Ini adalah contoh animasi penembakan uh, sinar alfa terhadap sasaran sebuah lempeng emas yang amat tipis, ya. Ya ini, ya ini Rutherford melakukan eksperimen penembakan sinar alfa, ya, seperti ini. Ya, teori Rutherford eksperimen dilakukan. Jadi berdasarkan eksperimen yang dilakukan itu, Rutherford mengungkapkan teori atom yang dikenal dengan teori atom Rutherford sebagai berikut, ya. Atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan berada pada pusat atom, ya. Pada inti terpusatkan massa dan muatan positif, sedangkan elektron bermuatan negatif dan bergerak mengelilingi inti seperti halnya planet-planet mengitari matahari. Iya. Jadi ini adalah teori atom Rutherford yang mengatakan bahwa di inti itu atom adalah bermuatan positif dan berada pada pusat atom, sedangkan uh, elektron bermuatan negatif akan bergerak mengelilingi inti seperti halnya planet mengitari matahari, ya. Jadi planet-planet mengitari matahari, sedangkan planet-planet mengitari matahari itu merupakan elektron, ya. Sedangkan matahari itu dia sebagai bermuatan positif, ya. Ya. Dari eksperimen dan teori yang dikemukakan oleh Rutherford ini ada memiliki kelemahan, ya. Ada memiliki kelemahan di mana kita lihat bersama kelemahan model atom Rutherford, ya. Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tetap pada lintasannya.
Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang, dan lintasan makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Ya, jadi berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi, sehingga lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh dalam inti. Jadi dia tidak bisa menjelaskannya. Ya, dia tidak bisa menjelaskan bagaimana apa elektron tetap pada lintasannya. Ya, sedangkan berdasarkan teori fisika itu ketika gerakan elektron mengitari inti disertai pemancaraan energi, sehingga lama-lama atau kelamaan energi akan berkurang dan lintasan makin lama akan mendekati inti dan jatuh dalam inti. Ini adalah kelemahan daripada Rutherford itu sendiri yang tidak bisa menjelaskan mengapa demikian. Ya. Sedangkan model atomnya seperti gini ya. Jadi yang tadi dilakukan eksperimen, di dalam atom itu terdapat yang namanya inti atom, dan di luar itu adalah kulit atom. Ya, jadi inti atom ini terdapat yang namanya um, atom yang bermuatan positif, ya, positif, dan ada ruang hampa di dalamnya melakukan percobaan. Sedangkan elektron itu dia mengelilingi inti. Ya, jadi positif itu adalah proton, ya, uh, proton, sedangkan elektron itu yang negatif, ya. Jadi ini model atau Rutherford. Sedangkan kelebihan daripada model atom Rutherford ini sendiri, yang pertama, dapat menerangkan fenomena penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Jadi dapat menjelaskannya. Yang kedua, mengemukakan keberadaan inti atom yang bermuatan positif dan merupakan pusat massa. Ya, ini adalah kelebihan daripada model atom berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan. Ya, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa inti atom ini adalah ruang hampa dan muatan positif yang nanti akan dikenal sebagai inti atom yang terpusatkan massa. Sedangkan elektron ini, ya, yang mengelilingi inti. Ya, itu adalah teori daripada Rutherford. Ya, jadi kelemahan dan kekurangan dari masing-masing model atom daripada Rutherford itu sendiri. Ya, Rutherford itu sendiri. Oke, yang berikutnya kita masuk ke dalam teori Bohr. Ya, ini adalah teori atom Bohr. Ya, Rutherford yang tidak dapat menjelaskan, ya, Rutherford yang tidak dapat memberikan penjelasan mengapa elektron tetap pada lintasannya, dapat dijawab oleh muridnya. Jadi ini adalah muridnya, ya. Bohr ini adalah muridnya daripada Rutherford yang bernama Niels Bohr. Niels Bohr, ya. Pada tahun 1923, Bohr menyempurnakan model atom Rutherford sebagai berikut. Ya, jadi ini muridnya menyempurnakan model daripada gurunya, yaitu Rutherford. Di mana model atau Bohr menyempurnakan model atom Rutherford sebagai berikut. Yang pertama, elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Ya, ini dia bisa menjelaskan. Ya, yang tadi Rutherford tidak bisa menjelaskan mengapa elektron itu bergerak mengelilingi inti. Ya, karena berdasarkan teori fisika, lama-kelamaan elektron itu akan mendekati dan lama-lama akan jatuh mendekati inti dan akan jatuh ke dalam inti. Tapi dia bisa menjelaskan elektron bergerak melalui inti itu pada lintasan tertentu. Jadi ada lintasan tertentu elektron itu memiliki dia bisa melintasi karena ada lintasan tertentu. Yang kedua, elektron bergerak tanpa menyerap atau melepaskan energi, ya. Jadi
Dia yang tadi teori fisika, jadi kalau dia bergerak otomatis dia menyerap dan melepas, tapi di sini tidak, ya. Jadi elektron itu dia bergerak tanpa menyerap atau melepaskan energi. Jadi dia tidak eh, menyerap atau juga dia tidak pas energi, ya. Ah, yang tadi Rutherford dia tidak bisa menjelaskan itu. Muridnya Niels Bohr, bisa menjelaskan model uh, atom yang model atom dari Rutherford itu, ya. Yang ketiga, jadi yang ketiga itu adalah setiap lintasan elektron mempunyai tingkat energi tertentu, ya. Jadi setiap lintasan elektron itu yang bergerak itu mempunyai tingkat energi tertentu sehingga dia tidak terpengaruh oleh uh, dia tidak terpengaruh oleh dia menyerap atau melepaskan energi itu, tapi dia memiliki tingkat energi tertentu, ya. Ya. Yang keempat, tingkat energi elektron pada tingkat energi elektron pada lintasan yang paling dekat ke inti, ya, adalah yang terkecil, ya. Jadi yang lintasannya yang dekat ke inti itu adalah yang paling terkecil atau tingkat energinya. Energi yang paling besar adalah tingkat energi yang paling luar. Ya, jadi di luar, ya. Luar, itu ya. Itu yang empat. eh, menjelaskan mengenai teori atom Bohr. Yang kelima, elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain. Ya, dia bisa berpindah dari lintasan satu ke lintasan yang lain. Jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih dalam ke kulit yang lebih luar. Ya, ya, di sini kulit yang lebih dalam dan kulit yang lebih luar, ya. Maka akan terjadi penyerapan energi, ya. Maka akan terjadi penyerapan energi. Akan tetapi, jika perpindahan terjadi dari kulit yang lebih luar ke kulit yang lebih dalam, atom akan memancarkan energi, ya. Jadi ada menyerap, ada juga melepaskan. Jadi pada inti, terdalam, dan terluar daripada suatu atom. Yang itu adalah teori Bohr. Dengan kita melihat model atomnya, ya, ini adalah model atom dari teori Bohr sendiri, ya. Bisa lihat animasi yang ada ditampilkan. Jadi ini adalah inti atom, ya. Inti atom itu yang tadi dijelaskan bahwa inti atom itu di dalamnya itu terdapat proton sama neutron, ya. Proton sama neutron berdasarkan hasil eksperimen yang tadi dilakukan oleh Rutherford yang dimana digunakan lempengan tipis menggunakan tembakan siaran alfa, itu kan ada yang diteruskan, berarti itu merupakan ruang hampa. Yang dibelokkan itu adalah partikel atau negatif, sedangkan yang dibelokkan adalah seperti positif, sehingga di dalam atom itu nanti terdapat ada kulit atom dan inti atom. Ini adalah kulit atom terdapat namanya terpusatnya massa di situ. Inti atom itu terdiri dari proton sama neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Sedangkan yang kulit atom itu adalah elektron atau bermuatan negatif, seperti gambar animasi yang diberikan dalam slide ini, ya. Ini adalah model teori atom Bohr, ya. Ya, di mana Rutherford memiliki kelemahan dan kelebihan, begitu juga dengan Bohr, ya. Teori atom Bohr ini dia memiliki kelebihan. Kita ambil dulu kelebihannya, ya. Kelebihan bahwa atom memiliki kulit sebagai tempat berpindahnya elektron. Ya, dia tadi bisa menjelaskan
yang tidak bisa dijelaskan oleh gurunya atau teori Rutherford, dan Bohr bisa menjelaskan, ya, mengapa uh, elektron itu dia tidak jatuh ke inti, karena lama kelamaan menurut teori fisika, lama kelamaan energi atau elektron yang bergerak akan menyerap atau melepaskan elektron, sehingga lama-lama akan mendekati inti dan akan jatuh ke inti. Sedangkan dia bisa menjelaskan, ya, yang tadi Rutherford gurunya tidak bisa menjelaskan mengapa model atom. Bohr bisa menjelaskan bahwa itu karena atom memiliki kulit sebagai tempat berpindahnya elektron, ya. Jadi ada memiliki kulit sehingga elektron itu bisa bergerak, ya, di dalam kulit tersebut, ya. Yang berikutnya itu adalah kelebihan, sedangkan kelemahan. Kelemahan di sini adalah model atom Bohr tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Jadi dia tidak bisa menjelaskan spektrum warna dari atom berelektron banyak. Ya, ini adalah teori atom Bohr. Ya, yang terakhir adalah teori atom modern atau mekanika kuantum. Ya, tokoh model atom ini adalah Louis de Broglie, Heisenberg, dan Schrödinger. Menurut model atom mekanika kuantum, elektron dalam atom memiliki sifat partikel dan sifat gelombang. Elektron mempunyai sifat dualistik. Heisenberg memperkenalkan asas ketidakpastiannya, yang berbunyi tidak mungkin dapat mengetahui pada waktu bersamaan baik momentum maupun posisi dengan tepat suatu partikel seperti elektron daerah dalam ruang yang mempunyai nilai kemungkinan terbesar ditemukannya elektron disebut sebagai orbital, ya. Ini adalah contoh daripada model atom, ya, teori atom modern, ya. Inti atom, dan ini adalah elektron atau awan elektron di sekitar inti atom, ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ini atom, di sini adalah awan elektron di sekitar inti. Ya. Begitu juga memiliki kelebihan dan kelemahan, Mas, ya. Kelebihan dan kelemahannya. Ya, kita lihat kelebihan. Kelebihan dari atom mekanika kuantum, yang pertama, kelebihan pertama dari atom mekanika kuantum dapat menjelaskan posisi peluang ditemukannya sebuah elektron. Kedua, kelebihan yang kedua dari atom mekanika kuantum dapat menjelaskan mengenai posisi elektron, ya, posisi elektron saat mengorbit. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga dari atom mekanika kuantum dapat mengukur perpindahan energi eksistensi serta emisi. Kelebihan yang keempat dari atom mekanika kuantum adalah mampu mengidentifikasi proton serta neutron yang ada pada inti, sedangkan elektron berada pada orbit. Ya. Ini adalah kelebihan. Sedangkan kekurangan yang pertama dari atom mekanika kuantum adalah persamaan tersebut hanya dapat diterapkan secara eksa untuk partikel dalam kotak serta atom yang memiliki elektron tunggal. Kekurangan yang kedua dari atom mekanika kuantum adalah sulit untuk diterapkan dalam sistem makroskopis dengan kumpulan atom seperti contohnya adalah hewan, ya. Itu adalah model atom modern atau mekanika kuantum. Ya, untuk perkembangan model atom sampai di mekanika kuantum. Ya, kita masuk dalam partikel penyusun atom, ya, partikel penyusun atom. Ya, kalau lihat berdasarkan perkembangan teori atom yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya, dapat disimpulkan bahwa di dalam atom terdapat
terdapat inti atom dan partikel penyusun partikel tersebut adalah elektron, proton, dan neutron. Jadi atom demikian kecil sehingga tidak dapat dilihat walaupun dengan mikroskopis. Akan tetapi sifat atom dapat dipelajari dari segala yang timbul bila diberi medan listrik, medan magnet atau cahaya. Dari gejala tersebut telah dibuktikan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif karena di dalamnya terdapat proton, neutron, serta elektron yang mengelilingi inti atom yang disebut partikel dasar pembentuk atom. Ya, dari perkembangan model atom, ya, kita juga perlu mengetahui siapa saja yang penemu partikel-partikel penyusun atom itu, ya. Ya, di sini penemu elektron. Penemu elektron dilakukan oleh J.J. Thomson, ya, dengan percobaan tabung sinar katode, ya. Itu adalah penemu elektron yang ditemukan oleh Thomson dengan menggunakan percobaan sinar katode, ya. Yang kedua, penemuannya adalah inti atom dilakukan oleh penemuan adanya inti atom, ya. Inti atom dilakukan oleh Rutherford melalui percobaan penembakan lempeng tipis logam dengan sinar alfa, ya. Jadi inti atom itu, jadi kita ketahui, kita bahas di depan adalah inti atom itu terdapat terpusatnya massa di situ, yang dimana inti atom itu adalah terdiri dari proton sama neutron, ya. Dilakukan oleh Rutherford melalui percobaan penembakan lempeng tipis logam dengan sinar alfa, ya. Jadi itu adalah penemu. Jadi inti atom itu terdiri dari proton sama neutron, ya, yang ditemukan oleh Rutherford, atau inti atom ditemukan oleh Rutherford. Ya, inti atom ditemukan oleh Rutherford yang terdiri dari proton sama neutron. Sedangkan penemuan proton dilakukan oleh Goldstein dengan percobaan tabung sinar terusan. Ya, jadi di sini ada inti atom yang terdiri dari proton sama neutron, tapi yang menemukan proton dan neutron itu berbeda, ya. Yang menemukan inti hanya Rutherford, sedangkan yang menemukan proton itu adalah Goldstein, ya. Penemuan proton dilakukan oleh Goldstein dengan percobaan tabung sinar terusan. Ini adalah penemunya. Sedangkan yang keempat adalah penemuan neutron dilakukan oleh James Chadwick, ya, James Chadwick dengan percobaan penembakan sinar alfa pada berilium atau Be, ya. Itu adalah penemu partikel-partikel penyusun atom yang kita pelajari, ya. Ya, partikel yang tadi kita sudah bahas ada penemu, kita bisa lihat di sini partikel penyusun atom. Jadi di sini ada partikel dan lambang, ya. Penemu, muatan, massa, letak dalam atom, ya. Ini letak dalam atom. Ya, kita lihat proton disimbolkan dengan, atau partikel proton disimbolkan dengan P kecil, ya. Penemunya adalah Goldstein tahun 1886. Muatannya adalah +1. Massa dalam gram 1,67 kali 10 pangkat eksponen min 24, ya, atau 10 min 24 atau pangkat eksponen. Di dalam letak dalam atom, ya. Letak dalam atom yaitu di dalam inti, ya, di dalam inti. Sedangkan neutron dengan lambangnya adalah N, namanya ada N, ya. N. Penemu adalah J. Chadwick tahun 1932 dengan muatan adalah 0.
Massa dalam gram 1,67 kali 10 pangkat min 24. Pangkat eksponinya min 2, pangkat eksponinya 24. Ya, di dalam inti ya. Jadi di dalam inti ya. Terus elektron. Elektron adalah disimbolkan dengan E. Penemu adalah J.J. Thomson. Tahun 1913. Muatannya adalah min 1. Massa 9,11 kali 10 pangkat min 28. Jadi terdapat letak dalam atom adalah dia di mengelilingi atom atau di kulit atom ya, di mengelilingi atom. Jadi di dalam atom itu adalah proton sama neutron, sedangkan elektron adalah mengelilingi atom ya. Ya, nomor atom dan nomor massa. Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas satu sama lain. Dengan penemuan partikel penyusun atom dikenal istilah nomor atom disimbolkan dengan Z ya, dan nomor massa disimbolkan dengan A ya. Disimbolkan dengan A. Jadi gini, disimbolkan dengan A. Ya, nomor atom. Jumlah proton dalam suatu atom disebut nomor atom yang diberikan lamban Z. Nomor atom ini merupakan ciri khas suatu unsur. Karena atom bersifat netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron, sehingga nomor atom juga menunjukkan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa, seperti diuraikan sebelumnya, massa elektron sangat kecil, dianggap nol, sehingga massa atom ditentukan oleh inti atom, yaitu proton dan neutron. Nomor massa tertulis agak ke atas, sebelum lambang unsur. Atom oksigen mempunyai nomor atom 8, dan nomor massa 16, sehingga atom oksigen mengandung 8 proton dan 8 neutron. Ya, macam-macam nuklida. Pengertian dari isotop, isobar, dan isotom. Isotop, atom-atom dari suatu unsur alam yang mempunyai nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda disebut isotop. Isobar, atom-atom dari unsur yang berbeda, nomor atom berbeda yang mempunyai nomor massa disebut isobar. Contoh isobar ya. Isoton, atom-atom unsur berbeda, nomor atom berbeda yang mempunyai jumlah neutron sama disebut isoton. Ya, contohnya ini adalah contohnya isotop ya, unsur. Jadi nomor atom isotop nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Ya, kita lihat unsurnya sama H, tapi dia punya nomor massanya berbeda. Begitu juga yang di bawah, helium, karbon juga 6 nomor atomnya, sedangkan dia punya nomor massanya 12, 13, 14, dia berbeda ya. Sedangkan unsurnya sama. Begitu juga nitrium, nomor atomnya 77, sedangkan nomor massanya 15. Begitu juga isobar, hidrogen dan helium ya. Kebalikan daripada isotop ya, tadi yang mana nomor massanya berbeda, tapi di sini nomor massanya sama ya. Sedangkan unsurnya tadi sama, di sini unsur massanya berbeda, dan nomor atomnya tadi sama, di sini berbeda, sehingga nomor atomnya berbeda, unsurnya berbeda, tetapi nomor massanya sama. Ini seperti nomor massa. Isoton, ya. Isoton di sini itu isotom, atom-atom unsur berbeda, atom berbeda yang mempunyai jumlah elektron sama disebut isoton ya. Jadi nomor atom dan nomor massa berbeda. Unsurnya berbeda tetapi jumlah neutronnya sama ya, seperti gini ya. Ya, ini adalah jumlah nomor massa, jumlah proton tambah jumlah neutron. Nomor atom, jumlah proton sama dengan jumlah elektron ya. Neutron sama dengan A kurang Z. Notasi penulisan lambang atom unsur menyertakan nomor atom dan nomor massa. Mempunyai jumlah proton. Contohnya seperti gini ya. Contohnya
Contohnya C. Nomor atom 6. Nomor masanya 12, mempunyai jumlah proton, neutron, dan elektron seperti berikut. P sama dengan P adalah proton sama dengan jumlah elektron, ya. Jumlah jumlah elektron, sehingga dia punya elektron 6. Sedangkan N itu A kurang Z, nomor masa kurang nomor atom. Jadi nomor masanya 12 dikurangi dengan 6. Jadi neutronnya adalah 6. Karena atom netral tak bermuatan, maka elektron sama dengan proton sama dengan 6. Pada ion F min 9 mempunyai jumlah proton, neutron, dan elektron sebagai berikut. P sama dengan Z sama dengan, itu adalah nomor Z adalah nomor atom, ya. Jadi 9. Terus neutron A kurang Z, nomor massa dikurangi nomor atom. 19 kurang 9 sama dengan 10. Karena muatan F adalah min 1, maka R sama dengan 1. Sehingga P tambah R, sehingga 9 tambah 1 sama dengan 10. Sehingga dia punya net punya 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 elektron itu, dia punya elektron adalah 10, ya, karena di sini adalah min 1 karena ini berbentuk bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.